wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin nafiqina biha, dan kita masuk juz yang ketiga ya. Kita akan masuk juz yang ketiga. Di juz ketiga dan keempat itu pusatnya pada nahwu, shorof, dan semua hal yang terkait dengan bahasa Arab yang ada di situ. Namun bedanya dengan kitab-kitab nahwu yang lain, Durusul Lughah ini nanti banyak tamrinatnya. Ya, banyak latihannya, praktek langsung dari masing-masing kaidah. Itu bedanya. Kalau kitab-kitab nahwu yang lain biasanya itu hanya sekedar buku panduan tanpa ada praktek. Kalau di sini ada praktek atau tamrinat dari setiap kaidahnya. Kita lanjut saja ya ke ad-darsul awal. Silakan dibaca Pak Bayu. Al-i'rabu wal bina'u fil asma'i. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Fal mu'rabu ma takhayyara akhiruhu bisababil amili. Nahwu ja'al mudarrisu marfu'un. Sa'altul mudarrisa mansubun. Salamtu alal mudarrisi majrurun. Wal mabniyu ma la yatakhayyaru akhiruhu bisababil wal mabniyu ma la yatakhayyaru akhiruhu bisababil amili. Nahu ja'a haula'i fi mahalli rafin. Sa'altu haula'i fi mahalli nasbin. Salamtu ala haula'i fi mahalli jarrin. Baik. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Nah, berkata di sini Syekh, ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama dari juz yang ketiga ya. Pembahasan tentang al-i'rabu wal bina'u, tentang mu'rab dan mabni ya. Di bagian alifnya, di bagian hamzahnya ini tentang mu'rab dan mabni fil asma'i, dalam masalah isim. Karena nanti ada al-i'rab wal bina' fil af'ali, dalam masalah fi'il itu di bagian ba nanti. Jadi yang pertama dibahas di sini adalah mu'rab mabni pada isim ya. Disebutkan di sini al-ismu imma mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni ya. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni, dan asal dari semua isim itu mu'rab ya, sedangkan mabni itu cabang, farak dia ya. Oleh karena itu nanti kita akan dapati kebanyakan isim itu mu'rab. Yang mabni itu bisa dihitung dengan jari ya. Bisa dihitung dengan jari. Adapun mu'rab itu sangat banyak karena itulah asal dari isim, yaitu mu'rab. Sedangkan mabni itu adalah cabangnya. Sehingga sedikit. Apa yang dimaksud dengan mu'rab? Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu. Mu'rab itu adalah apa yang berubah akhirnya. Nah, berubah akhir maksudnya berubah harokat akhirnya atau keadaan akhirnya ya. Jadi mu'rab itu adalah apa yang berubah akhirnya, maksudnya adalah harokat akhirnya atau keadaan akhirnya. Keadaan itu marfu, mansub, majrur, itu yang dinamakan dengan keadaan ya. Jadi mu'rab ma taghayyara akhiruhu.
apa yang berubah akhirnya, yaitu harokat akhir atau keadaannya. Bisa babil amili, yang mana perubahan ini disebabkan oleh amil. Perubahannya disebabkan oleh amil. Oleh karena itu kalau ada perubahan tapi tidak di akhir, maka itu bukan mu'rab namanya, ya, bukan mu'rab. Ya, contoh misalnya rajulun, ya. Kemudian kita tasgir menjadi rujailun. Ada perubahan nggak Pak Bayu di rujailun? Ada tapi bukan di akhir. Ada tapi bukan di akhir, namun di tengah, maka tidak bisa dinamakan mu'rab. Tidak bisa dinamakan mu'rab. Yang namanya mu'rab itu perubahannya di akhir. Kemudian disebabkan oleh amil. Jadi perubahan itu ada faktornya, ada penyebabnya. Nah, penyebab ini dinamakan dengan amil, ya. Baru bisa dikatakan mu'rab apabila terpenuhi dua ketentuan ini, yaitu perubahan di akhir dan yang kedua disebabkan oleh amil, ya. Contoh, jaa al-mudarrisu. Perhatikan kata al-mudarrisu. Di sini harokat akhirnya marfu, ya. Amilnya adalah jaa. Ini. Kemudian sa'altu al-mudarrisa. Di sini harokat akhirnya fathah. Dia mansub keadaannya, ya. Amilnya adalah sa'altu. Kemudian salamtu alal mudarrisi. Di sini harokat akhirnya kasroh. Dia majrur keadaannya karena kemasukan ala, amilnya ala. Nah, satu kata, katanya sama yaitu mudarris, tapi harokat akhirnya berubah-ubah. Keadaan akhirnya berubah-ubah. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Kenapa? Karena disebabkan amil yang masuk. Nah, yang pertama jaa, fi'il amilnya, sehingga menjadikan mudarris fa'il. Kemudian yang kedua al-mudarrisa sa'altu amilnya, fi'il dan fa'il, sehingga menjadikan dia maf'ul bih atau objek. Yang ketiga ala, huruf jar amilnya, sehingga menjadikan dia majrur, tandanya kasroh. Jadi perubahan akhir, perubahan keadaan yang disebabkan oleh amil itu menunjukkan kalau kata tersebut mu'rab. Ya, jelas ini Pak Bayu insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Kemudian setelah kita membahas tentang apa itu mu'rab, definisi mu'rab, sekarang kita akan membahas lawannya, yaitu wal mabniyu. Nah, isim itu ada yang mabni. Nah, apa yang dimaksud dengan mabni? Kebalikan dari mu'rab, yaitu ma la yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah harokat akhirnya. Jadi harokat akhirnya nggak berubah, ya, keadaannya nggak berubah. Ini. Bisa babil amili, perubahan itu tidak terjadi meskipun ada amil. Gitu. Nah, jadi mabni itu tidak berubah harokat akhirnya dikarenakan amil, nggak berubah sama sekali. Atau bahasa lainnya itu yalzam tariqatan wahidah, ya. Yalzam tariqatan wahidah. Ya. Dia keadaannya itu hanya satu gitu. Ya, selalu keadaannya itu satu, nggak berubah-ubah sama sekali. Itu yang dimaksud dengan mabni. Contoh, jaa haula'i. Perhatikan kata haula'i. Amilnya jaa. Ya. Kemudian sa'altu haula'i. Ya. Haula'i tetap kasroh. Padahal amilnya sa'altu. Ya. Salamtu ala haula'i, tetap haula'i meskipun amilnya ala di sini. Ya. Tidak adanya perubahan disebabkan amil yang berbeda-beda menunjukkan kalau kata tersebut diistilahkan dengan mabni, ya. Karena nggak terdapat perubahan sama sekali di akhirnya. Satu keadaannya terus-menerus seperti itu, nggak berubah-ubah sama sekali, itu kasroh terus. Ketika amilnya jaa, haula'i tetap kasroh. Ketika amilnya sa'altu, haula'i tetap kasroh. Begitupun ketika kemasukan ala, haula'i tetap kasroh. Tidak berubah sama sekali. Inilah yang dinamakan dengan mabni. Nah, yang mabni
itu nanti keadaannya dinamakan fi mahalli i'rabnya. Dia nggak bisa langsung dikatakan marfu, mansub, majrur. Tapi kita mengatakan fi mahalli raf'in, dalam keadaan rofa, fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab, fi mahalli jarrin, dalam keadaan jer. Berbeda kalau mu'rab maka langsung antum bilang marfu'un, mansubun, majrur. Tapi kalau mabni maka i'rabnya fi mahalli, di dalam keadaan rofa karena dia sebagai fa'il dari ja'a, dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ul dari sa'altu, dalam keadaan jer karena kemasukan huruf jer. Jadi yang mabni itu i'rabnya fi mahalli. Baik. Jelas ini insyaallah ya. Sama Ustaz. Baik, lanjut. Al-mu'rabu wal mabniyu minal asma'i. Al-asma'u kullaha mu'rabatun Kulluha. Al-asma'u kulluha mu'rabatun ma'adal fi'atil atiyata. Ad-domairu mislu huwa hum anta antum ana dhahabtu qalu hada domairu rafi ra'aituhu as'aluka dorobani hada domairu nasbi kata bahu daftaroha ismuka malaiha lana hada domairul jari. Baik, sebentar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa aja yang mu'rab, apa aja yang mabni dari isim. Kalau tadi kan definisi mu'rab, definisi mabni. Sekarang apa aja yang mu'rab, apa aja yang mabni. Maka disebutkan di sini, ini kaidah, al-asma' kulluha mu'rabatun. Isim itu semuanya mu'rab. Ma'adal fi'ati al-atiyata. Selain isim-isim berikut, selain kelompok dari isim-isim berikut, ya. Nah, ini jadi kaidah yang kita sebutkan tadi, al-aslu fil asma al-i'rab. Ini kaidahnya, ya. Jadi al-aslu fil asma al-i'rab. Ini. Asal dari isim itu mu'rab, ya. Asal dari isim itu mu'rab. Oleh karena itu nanti kebanyakan isim itu mu'rab. Makanya disebutkan kulluha. Semua isim itu mu'rab, gitu. Karena asal dari isim itu adalah mu'rab. Kecuali nanti kelompok-kelompok berikut. Nah, karena kelompok-kelompok berikut itu namanya far'un, cabang, ya. Far'un, dia faraknya cabang. Jadi sedikit, bisa dihitung, ya. Nah, selain yang cabang ini, selain yang mabni ini, maka semua isim itu mu'rab. Kalau nggak masuk kategori domir, nggak masuk kategori isim isyarah, nggak masuk kategori isim mausul, dan kelompok-kelompok isim yang akan disebutkan di sini, maka isim tersebut pasti isim yang mu'rab. Itu maksud dari al-asma' kulluha mu'rabah di sini. Asal dari isim itu adalah mu'rab semua, kecuali kelompok-kelompok berikut. Nah, apabila tidak masuk kelompok-kelompok berikut, maka dia pasti mu'rab isimnya. Jelas ini insyaallah ya Pak Bayu ya. Ya Ustaz. Kemudian kelompok yang pertama yang dia mabni, ya. Dia enggak mu'rab tapi dia masuk dalam kategori mabni, yaitu ad-domairu. Semua jenis domir. Semua jenis domir itu mabni, ya. Semua jenis domir itu mabni. Contohnya huwa, hum, anta, antum, ana, zahabtu, taknya ya. Yang jadi domir taknya di situ, zahabtu. Qalu, yang jadi domir waw jamaahnya, ya. Nah, ini semua namanya hadhihi dhamairur raf'i. Ini namanya domir rofa karena nanti kedudukannya itu fi mahalli raf'in, ima sebagai mubtada, ima sebagai fa'il. Sedangkan yang ini, yang awal-awal sampai ana,
Ini namanya munfasil, ya. Domir rofa munfasil. Nah, contoh yang dua terakhir itu namanya domir rofa muttasil, ya, muttasil. Ini mau munfasil mau muttasil, nah itu tetap mabni. Nah, adapun dinamakan domir rofa, kenapa? Karena kedudukannya fi mahali rofin nanti, ima sebagai mubtada atau sebagai fa'il. Ini. Baik. Cara membedakan antara domir munfasil dan muttasil bagaimana Pak Bayu? Kalau munfasil terpisah. Kalau munfasil itu terletak di awal kalimat Di awal atau kalimat. setelah ilah. Ya. Jadi munfasil itu terletak di awal kalimat atau setelah ilah. Sedangkan muttasil maka dia bersambung dengan kata yang lainnya. Jelas ya? Ya, Ustaz. Baik. Kalau ada kalimat misalnya, anta talibu ilmin. Anta di sini domir apa? Munfasil. Munfasil. Dia kedudukannya sebagai mubtada, i'rabnya fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli Pak Bayu? Karena dia itu Ustaz mabni. Karena dia mabni. Contoh misalnya. Zahabna ilal madrasati. Mana domir rofa di sini? Nah, Ustaz. Nah. Kenapa dia munfasil atau muttasil? Mutasil, Ustaz. Muttasil. Nah, ya. Kalau contoh ketiga misalnya, ma zahaba ilal madrasati illa anta. Tidak ada yang pergi ke sekolah kecuali kamu. Mana domir rofa? Anta, Ustaz. Anta. Dia munfasil atau muttasil? Dia munfasil. Munfasil. Kenapa? Karena tidak nyambung. Karena Itu jatuh setelah ilah. Karena jatuh setelah ilah. Nah, jelas insyaallah ya. Insyaallah, Ustaz. Nah, jadi yang mabni yang pertama itu domir. Jadi semua domir, baik dia yang rofa munfasil atau rofa muttasil, mabni. Ya, mabni. Tidak berubah harokat akhirnya. Selalu keadaannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya. Ra'aituhu as'aluka darabani. Nah, ini. Ra'aituhu as'aluka darabani. Nah, ini domirnya di situ adalah hu ya. Hu. Kemudian as'aluka ka. Darabani ya, iyanya. Ini keadaannya seperti itu selalu ya. Enggak berubah-ubah. Ini dinamakan dengan domir nasab muttasil. Ya, domir nasab muttasil. Jadi dia muttasil karena nyambung dengan kata lain. Ya, kalau munfasilnya itu ditambahkan iya. Ya, iyahu, iyaka, iyaya itu baru munfasil namanya di nasab. Jadi pakai iya. Iyahu, iyaka ini. Nah, ini dinamakan domir munfasil yang seperti ini. Kalau muttasil maka itu ra'aitahu as'aluka darabani. Nah, ini contohnya. Kemudian kitabuhu daftaruha ismuka 'alaiha lana. Nah, ini namanya domir jar muttasil. Domir jar muttasil. Kenapa? Karena kedudukannya nanti sebagai mudhaf ilaih di sini. Kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Nah,
hu mudhaf ilaih, ha mudhaf ilaih, ismuka mudhaf ilaih, kemudian alaiha kemasukan ala, lana na kemasukan lamul jar. Nah, ini semua fi mahalli jarrin kita bilang. Karena yang satu jadi mudhaf ilaih, yang lainnya karena kemasukan huruf jar maka fi mahalli jarrin. Dikenallah dengan domairul jar, yaitu domair jar muttasil, ya domir jar yang nyambung ini, yang muttasil. Baik, jelas ini insyaallah. Jadi intinya kelompok isim mabni yang pertama itu adalah domir. Semua jenis domir, mau dia munfasil, mau dia muttasil, mau dia rofa, mau dia nasab, mau dia jar, pasti mabni. Pasti mabni. Itu maksudnya di sini. Lanjut. Al-asma'ul isyarati mislu hada, hadihi, dalika, ulaika, hadani, wahatani, mu'robani. Kemudian kelompok isim yang kedua yang mabni itu adalah asma'ul isyarati. Isim-isim yang digunakan untuk isyarat, ya. Contohnya haza. Jadi yang isim isyarah za di sini. Adapun haknya namanya harfu tanbih. Harfu at-tanbih. Dia untuk memberikan tekanan, ya, supaya lebih diperhatikan. Berbeda dengan antum bilang za sama haza. Lebih memiliki tekanan yang mana? Zal kitabu sama hadzal kitabu. Hadza. Nah, makanya haknya dinamakan harfu tanbih. Orang yang mendengarnya itu lebih perhatian. Ya, yang isim isyarahnya za. Begitupun yang isim isyarah di sini zih, ya. Ya, yang isim isyarah zih, ya. Di zalika pun sama, yang isim isyarahnya za. Sedangkan kaf itu untuk menunjukkan jauh, ya. Menunjukkan jauh. Di ulaika sama. Ulai itu yang isim isyarahnya. K-nya itu untuk menunjukkan jauh. Namanya kaful hitab. Namanya kaful hitab. Ya. Jadi tergantung yang diajak bicara, gitu kan. Nah, kalau yang diajak bicara laki-laki, antum bilang zalika. Ya. Kalau yang diajak perempuan bisa kita bilang zaliki. Zaliki. Kalau dua orang zalikuma. Itu boleh. Ya, boleh, tapi yang masyhur yang sering kita pakai cuma zalika. Ya. Zalika aja. Ya. Nah, zalika zanya itu untuk yang mudzakkar. Apabila benda yang disyaratkan mudzakkar pakai za. Kalau muannas pakai tilka. Nah, tapi kalau mukhatabnya muannas, nah, maka antum bilang zaliki. Zalikil kitabu. Zaliki alkitabu. Kenapa pakai za? Karena alkitab mudzakkar. Kenapa pakai ki? Karena yang diajak bicara muannas. Zalikil kitabu. Gitu. Kalau yang diajak bicara laki-laki, zalika alkitabu. Ya. Nah. Baik, ini. Nah, jadi yang isim isyarah itu za sama ulai. Adapun kafnya namanya kaful hitab. Ya. Semua isim isyarah itu mabni kecuali hadani sama hatani. Ya. Kecuali hadani sama hatani, maka mu'rabani, dia hukumnya mu'rab. Karena kaidah menyebutkan, ya, madalla ala tasniyah mu'rabun, ya. Ya, kullu ma dalla ala tasniyati mu'rabun, itu kaidahnya. Kullu ma dalla ala tasniyah mu'rabun. Bentar. Kullu ma dalla ala al-isnain mu'rabun, ya. Setiap yang menunjukkan dua itu pasti mu'rab. Ini kaidahnya, teman-teman. Jadi setiap yang menunjukkan dua itu pasti mu'rab. Hadani hatani itu untuk dua, isyarat untuk dua, maka dia mu'rab karena menunjukkan dua. Ini jelas ya. Jadi semua isim isyarah itu mabni kecuali yang menunjukkan dua.
hadani hatani, maka mu'rab. Ya, maka mu'rab. Ya, kelompok yang kedua di sini isim isyarah. Semua isim isyarah itu mabni kecuali yang menunjukkan dua, karena setiap yang menunjukkan dua itu pasti mu'rab. Baik. Jelas ini Pak Bayu insyaallah ya. Ustaz, Afwan Ustaz. Ya, silakan. Bertanya. Tadi kafnya kalau dalika asalnya da. Lamnya apa Ustaz ya? Lam itu lam lil bu'di, sama. Lam untuk menunjukkan jauh. Boleh dibuang, boleh antum bilang zaka tanpa lam. Kalau kafnya tadi tulisannya gimana Ustaz? Kaf apa Boleh ya? boleh zaka, zalika. Jadi kaf itu tergantung yang diajak bicara. Kalau laki-laki maka zalika antum. Kalau perempuan berarti zaliki. Itu kalau satu orang. Kalau dua orang berarti zalikuma. Kalau banyak orang zalikum, zalikunna gitu. Tadi kafnya kaf apa namanya Ustaz? Kaful khitab. Istiqoq. Khitab. Kaful khitab. Nah, kaful khitab. Oh, kaf al-khitab. Kalau ulaika memang asalnya itu Ustaz ya? Ulai. Oh Nah, iya. kafnya tetap kaful khitab. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Iya sih. Jadi intinya semua isim isyarah itu mabni kecuali yang menunjukkan dua. Karena yang menunjukkan dua itu pasti mu'rab. Kaidahnya kullu ma dalla 'alal isnain mu'rabun. Setiap yang menunjukkan dua itu mu'rab. Ya. Sip. Lanjut. Al asmaul mausulatu mislu allati, alladina, alladani, allatani, mu'robani. Nah, kemudian kelompok yang ketiga yang mabni dari isim itu adalah asmaul mausulah. Isim mausul, ya, kata sambung ya. Contohnya alladzi, kemudian allati, kemudian alladzina, ya, atau allati, wallai untuk yang muannas. Nah, ini ya. Itu mabni kecuali alladzani, allatani maka mu'rab. Kenapa mu'rab Pak Bayu? Alladzani, allatani. Setiap yang menunjukkan dua pasti mu'rab. Nah, itu kaidahnya ya. Setiap yang menunjukkan dua itu pasti mu'rab. Sehingga alladzani dan allatani pun mu'rab di sini karena dia isim mausul yang musanna. Baik, lanjut. Al asmaul istifhami mislu man, aina, ma, mata, kaifa. Nah, jadi selanjutnya yang keempat, kelompok yang keempat itu isim istifham. Semua isim istifham itu mabni. Contohnya man itu istifham untuk yang berakal. Ya, aina istifham untuk tempat. Ma istifham untuk yang tidak berakal. Mata itu istifham untuk waktu. Kaifa itu istifham untuk keadaan. Jadi semua isim istifham itu mabni kecuali ayu. Ya, kecuali ayu. Maka dia mu'rab, ya. Ya, kecuali ayu. Dia mu'rab. Ya. Ini. Jadi ada isim istifham nanti ayu, nah itu dia mu'rab. Dia mu'rab. Ya. Misalnya ayyahuma turidu. Mana dari keduanya yang kamu mau? Ayya. Kenapa ayya? Karena dia sebagai maf'ul bih muqaddam dari turidu, mansub tanda nasabnya fathah. Jadi ayu itu dia mu'rab. Ya, jadi kesimpulannya semua isim istifham itu mabni kecuali ayu, maka ayu mu'rab. Ayu mu'rab, ya. Jelas ini? Hanya ayu yang mu'rab ya Ustaz ya. Ya, hanya ayu yang mu'rab, ya. Contohnya kita contohkan tadi, misalnya
Ayyahuma turidu. Ya. Mana dari keduanya yang kamu mau? Gitu kan? Ini bertanya. Ayya, kenapa ayya? Karena dia sebagai maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muqaddam dari turidu. Hukumnya wajib dimajukan di sini. Kenapa? Karena isim istifham itu selalu letaknya di awal kalimat. Yang istifham itu selalu letaknya di awal kalimat sehingga maf'ul bihnya muqaddam, wujuban, wajib. Dia mansub, tanda nasabnya fathah ayya. Ya. Bi ayyi. Ya, bi ayyi itu majrur, tandanya kasrah. Ayyuhu, ayyuhum aqrab, ayyuhum aqrabu ilallah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Ayyu, marfu dia, ya. Karena kedudukannya sebagai mubtada. Intinya ayyu itu dia mu'rab walaupun isim istifham. Ya, jadi semua isim istifham mabni kecuali ayyu maka dia mu'rab sendiri. Jelas insyaallah Pak Bayu ya. Ya, Ustaz. Lanjut. Ba'dad durufi. Mislu ida al-ana haisu amsi. Nah, ini kelompok yang kelima. Ba'duz zurufi. Sebagian dzaraf. Kata sebagian ini menunjukkan enggak semua dzaraf. Hanya sedikit dzaraf yang mabni. Ya, karena asal dari dzaraf itu dia mu'rab. Ya, mansub. Ya, mu'rab mansub. Nah, sebagai maf'ul fihi. Nah, kecuali beberapa dzaraf, maka ada yang mabni seperti iza, al-ana, aisu, amsi, dan kayaknya cuman ini aja dzaraf yang mabni. Dan juga nanti ada qablu dan ba'du, tapi ada syaratnya dia mabni. Enggak mutlak mabni, ya. Qablu dan ba'du itu. Ada syarat, ada ketentuannya, tapi dzaraf yang pasti mabni itu cuman ini aja. Iza, al-ana, aisu, amsi. Ya, iza mabni ala sukun, al-ana mabni ala al-fathah, haisu mabni ala dhamm, amsi mabni ala al-kasr. Ini mabni ala al-kasrah. Cuman ini aja dzaraf yang mabni. Selainnya maka mu'rab mansub dzaraf itu. Karena kedudukannya sebagai maf'ul fihi. Jelas insyaallah ya ini. Ustadz, apaan tadi contoh yang ayu jadi mubtada gimana Ustadz? Misalnya kita ayyuhuma mujtahidun, antum bilang. Ayyuhuma mujtahidun. Siapa dari antara keduanya yang mujtahid, yang rajin? Ayyuhuma mujtahidun. Ini kalau contoh gampangnya. Ayu nanti kedudukannya sebagai mubtada, mujtahidun khobarnya. Jelas insyaallah ya. Ayu rajulin abuki bisa nggak Ustaz? Ayu rajulin abuki. Iya, boleh. Ayu rajulin abuki, laki-laki yang mana bapakmu? Ya. Nanti ayu sebagai khobar ya, abukinya sebagai mubtada. Oh, jadi malah jadi khobar ya ayu di situ. Ya, karena asalnya abuki, ayu rajulin. Ya. Tapi kan wajib hukumnya yang namanya istifham itu di awal gitu. Sehingga menjadi ayu rajulin abuki. Jelas ya? Ayu mustahid ini mubtada, tapi kalau yang tadi contoh yang ayu rajulin malah jadi khobar muqaddam misalnya abukinya. Ya, karena abuki kan ma'rifat. Berbeda dengan mujtahidun kan dia nakirah. Nah, nggak mungkin jadi mubtada. Karena yang namanya mubtada itu hukum asalnya harus ma'rifat. Jelas insyaallah ya. Jazakumullah khairan. Baik. Lanjut Pak Bayu. Asmaul af'ali. Mislu amin, uffin, ahi. Baik. Kemudian kelompok yang keenam, ya kelompok yang keenam yang dia mabni adalah asmaul af'al. Ya, asmaul af'al itu isim-isim yang mengandung makna fi'il. Ya, isim-isim yang mengandung makna
fiil. Contohnya amin, maka mabni ala sukun. Amin itu artinya istajib, ya, kabulkan. Istajib, kabulkan. Itu amin, ya. Amin, istajib. Ini. Kemudian yang kedua itu uffin, mabni alal kasrah. Dia mabni alal kasrah uffin ini, ya. Karena mengandung makna fi'il mudhari'. Kalau yang tadi amin itu mengandung makna fi'il amr yaitu istajib. Ya, kalau uffin itu mengandung makna fi'il mudhari' yaitu atadajjaru, ya. Atadajjaru. Atadajjaru. Nah, ini. Ya, atadajjaru. Jadi dia merasa apa itu? Apa namanya? Enggak tenang gitu. Ya. Atau bejar artinya. Kemudian wa'ahin. Ini juga mengandung makna fi'il mudhari' mabni alal kasr, artinya atawajja. Atawajja'u, sakit gitu. Merasakan sakit, atawajja'u. Ya. Merasakan sakit. Nah, ini dinamakan fi'il, dinamakan isim karena dia bukan fi'il gitu. Karena nggak ada hubungannya dengan waktu gitu. Tapi dinamakan af'al karena dia mengandung makna fi'il seperti istajib, atau wajah, atau gojar. Maka dinamakanlah asmaul af'al. Dan semua isim fi'il itu mabni. Semua isim fi'il itu mabni. Ya. Jelas ini insyaallah ya. Ahi tadi apa artinya? Ahi. Atawajja'u. Kalau Indonesianya apa, Ustaz? Merasakan sakit. Merasa sakit. Itu berarti dia mengeluh, merasakan sakit. Aduh gitu kali ya, aduh gitu. Ya, aduh, bahasa kita aduh gitu. Tapi kalau dialihkan ke fi'il itu atawajja gitu. Kurang Ustaz. Ya Pak Ustadz. Ya, Pak Sikin. Tadi Pak Ustadz mengatakan untuk ufin tuh mudhari' Pak Ustadz ya. Ya, ufin. Ya, atau bejar artinya. Terus untuk amr amin. Nama madinya mungkin ada juga kali Pak Ustadz. Ada madi itu contohnya misalnya Ya. kayak hayhata. Oh, Dalam gitu. Al-Quran kan hayhata lima tu'adun. Hayhata. Hata ya. Artinya, ya, itu artinya ba'uda. Ba'uda berarti jauh Pak Ustadz ya. Jauh artinya. Ya. Hayhata ba'uda. Contohnya juga syattana. Sana. Syattana. Itu artinya iftaroko. Pecah. Terpecah. Iftaroko. Ya, iftaroko terpecah belah atau terpisah. Terpisah ya Ustaz. Ya. Untuk madi Pak Ustadz ya. Fi'il madi. Nah, itu Ya. contoh untuk yang fi'il madi. Ini semua mabni semua Pak Ustadz ya. Mabni semua karena Ya. isim fi'il. Ya, syukran Pak Ustadz. Apaan? Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Tafadhol. Hayhata sama Ustaz tadi ya, masuk ke dalam af'al, asmaul af'al. Iya, karena dia mengandung makna ba'uda, jauh. Tapi nggak di sini nggak termaktub ya Ustaz, ya, nggak masuk. Enggak masuk gimana maksudnya? Nggak maksudnya tidak tertulis gitu di sini hayhata. Enggak ditulis kan, hanya namanya contoh gitu kan. Jadi enggak semua disebutkan. Baik. Syukran Ustaz. Ini Lanjut. yang amin itu bukan amin yang di Al-Fatihah itu Ustaz ya? Yang... Itu benar. Oh itu. Iya, makanya ketika antum mengatakan waladhdallin amin itu kan meminta dikabulkan karena surat Al-Fatihah itu mengandung unsur doa. Allah membagi surat Al-Fatihah itu menjadi 3, Pak Bayu. Yang pertama ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hamba-hambaku memujiku dengan pujian yang mengandung unsur kecintaan, pengagungan. Kemudian ketika antum mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim itu asna alayya abdi, kata Allah. Hambaku mengulang-ulang pujian kepadaku.
Nah, kemudian ketika antum mengatakan maliki yaumiddin, itu maka Allah mengatakan majadani abdi. Hamba-hambaku mengagungkanku karena kekuasaanku. Itu kata Allah. Kemudian ketika antum mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Ini hak Allah kepada hambanya, ya. Baini wa baina abdi. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid, hak Allah kepada hambanya. Kemudian ketika antum mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itu walil abdi ma sa'ala, kata Allah. Hambaku mendapatkan apa yang mereka minta. Jadi ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itu doa. Nah, makanya di akhir kita mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah permohonan ini. Istajib, gitu maknanya. Jelas Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Apa agak pernah dengar sekilas sih, maksudnya yang di Al-Fatihah itu kalau aminnya nunnya kok kayak pernah dengar ada harokat akhirnya Ustaz, bukan sukun. Enggak, sukun. Oh, sukun ya. Sukun. Syukran Ustaz. Baik. Lanjut. Al-a'dadul muraqqabatu mislu ahada asara tis'ata asara as-salisa asara al-juz'ul al-awalu min isna asara mu'rabun nahwu yadrusu fil fasli isna asara taliban. Ra'aitu isna asyara taliban. Isnai. Ra'aitu isnai asyara taliban. Hadat tu'ami li isnai asyara taliban. Baik. Kemudian kelompok yang ketujuh yang mabni itu adalah al-a'dad al-murakkabah. Bilangan yang tersusun. Bilangan yang tersusun itu adalah bilangan dari 11 sampai 19 ya. Itu namanya adat murakkabah. Jadi bilangan dari 11 sampai 19. Makanya disebutkan di sini mislu ahada asyara tis'ata asyara as-salisa asyara. Jadi bilangannya bilangan adat asli atau adat tertib. Salis itu adat tertib karena polanya fa'il ya. Fa'il. Tetap dia mabni. Pokoknya kalau bilangan 11 sampai 19 itu tetap mabni. Ya, tetap mabni. Mabninya bagaimana? Mabninya itu memfathah kedua bagiannya. Ahada sama asyara. Itu fathah dua-duanya. Tis'ata sama asyara. Fathah dua-duanya. Tetap ya. Dengan bahasa fathati juz'ain. Dengan memfathah kedua bagiannya. Ya. Jadi bilangan 11 sampai 19 itu mabni. Di atas fathah kedua bagiannya. Kecuali yang 12. Ya, kecuali yang 12. Ya. Kenapa? Al-juz'ul awal, bagian pertamanya mu'rab. Maksudnya angka 2-nya mu'rab. Kenapa Pak Bayu? Karena dia 12 sampai 19 Ustaz. Gimana? Jadi 11 sampai 19 itu mabni. Iya. Dengan memfathah kedua bagiannya. Kecuali 12. Maka bagian pertamanya, maksudnya angka 2-nya mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena tadi kita kaidahnya apa? Setiap yang menunjukkan 2. Isnaini mu'rab. Nah, setiap yang menunjukkan 2 itu mu'rab. Oleh karena itu nanti dikecualikan di sini 12. Angka 2-nya mu'rab dia. Nah, makanya di sini yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Isna dia marfu, tanda rofa'nya alif karena dia sebagai fa'il, isim musanna di sini. Ra'aitu isnai asyara taliban. Isnai dengan iya. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bih, tanda nasabnya iya. Li hadza ta'amu li isnai asyara taliban. Li isnai. Kenapa dengan iya?
karena kemasukan huruf jer. Dia majrur wa alamatu jarrihi al-ya karena isim musanna. Ya. Ini. Jadi khusus untuk bagian pertama dari 12 yaitu angka 2-nya mu'rab. Rofa'nya dengan alif, nasab dan jernya dengan ya sebagaimana isim musanna. Jelas ini Pak Bayu ya? Dan yang lain? Ustadz Afwan, kan kalau isnan biasanya ada nunnya setiap isna ini karena idofa jadi dibuang gitu Ustadz ke asyara atau gimana? Iya. Iya. Jadi mudah-mudah penilai gitu sama asyara. Dia susunannya seperti itu. Ya. Bukan mudhaf ilaih ya. Sebenarnya ada asyara itu ibarat satu kata dia. Ibarat satu kata. Ya. Kemudian di sini ya, kenapa nunnya dibuang? Karena tadi dia ibaratnya idofah tapi dia satu kata gitu sehingga disamakan dengan mudhaf ilaih dengan pembuangan nun tapi nanti hukumnya satu kata mereka. Hanya saja karena dua itu kaidahnya selalu mu'rab, maka nanti khusus untuk dua di isna asyara itu mu'rab dengan alif ya ketika rofa, ya ketika jar dan nasab. Menyerupai mudhaf penilai gitu Ustaz. Tapi ya, menyerupai. Bukan mudhaf ilaih tapi menyerupai. Syukuran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya Pak Ustadz. Ya silakan Pak Sikin. Untuk ro'a itu isnai asyara taliban. Ini asyara kan mabni Pak Ustadz ya. Yang mana yang mabni? Yang asyara Pak Ustadz. Ya, yang asyaranya mabni. Ya. Isnai mu'rab. Mu'rab. Jadi kedudukan dia maf'ulun bihi Pak Ustadz ya. Ya. Anak mansub ya. Ya, mansub tanda nasabnya ya karena dia isim musanna. Berarti yang toliban ini sebagai ini aja Pak Ustadz. Itu tamyiz atau apa? Sebagai tamyiz. Nah, mumtaz. Begitu. Tamyiz ya. Ya, syukuran Pak Ustadz. Jelas aja nih. Iya, iya. Syukuran Pak Ustadz. Wayak. Nah, jadi selesai kita membahas apa aja kelompok isim mabni. Berarti cuma 7. Ya, cuma 7. Yang pertama itu domir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul, yang keempat isim istifham, yang kelima sebagian dhorob, yang keenam isim fi'il, yang ketujuh bilangan yang murakkab. Cuman ini kelompok yang mabni. Selain dari yang 7 ini, maka pasti dia adalah isim yang mu'rab. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi kalau antum temukan ya kata tidak termasuk pada kelompok ini, maka pasti dia isim mu'rab. Ya. Contoh misalnya, Pak Bayu, kalau ada kata, ya, kita contohkan misalnya maskanun, maskan itu tempat tinggal, maskan. Dia mabni atau mu'rab, Pak Bayu? Mu'rab Ustaz. Kenapa? Nggak termasuk dari 7. Ya, karena nggak termasuk dari yang 7. Dia bukan domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, istifham, dhorob, isim fi'il, adat murakkabah, bukan termasuk yang 7, maka dia pasti mu'rab. Itu maksudnya di sini. Jelas insya Allah ya. Pesannya kesampi maksudnya ya. Ya, Ustaz. Lanjut. Ini tamrinatnya masih jauh ini, masih dalam kaidah mabni mu'rab. Siapa yang baca selanjutnya? Pak Agus Lim. Silakan Pak Agus Lim. Nama Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alamatul i'rabi al-asliyatu wal far'iyatu. Alamatu al-i'rabi al-asliyatu fil ismi ad-dhammatu wa hiya alamatur raf'i, al-fathatu wa hiya alamatun nasbi,
al-kasratu wa hiya alamatul jarri. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun wa hiya fil anwa'il atiyata atiyati minal asma'i. Nah, sebentar Pak Guslim. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke tanda-tanda i'rab ya. Jadi yang pertama itu definisi mabni, mu'rab, kemudian yang kedua itu apa aja isim mu'rab, apa aja isim mabni, ketentuannya bagaimana. Sekarang yang ketiga itu adalah tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab. Maka disebutkan di sini tanda-tanda i'rab itu ada dua macam. Ada tanda asli, ada tanda cabang, ya. Ada tanda asli, ada tanda cabang. Nah, yang dibahas itu pertama tanda asli. Ya, alamatul i'rab al-asliyatu fil ismi. Tanda i'rab yang asli pada isim. Ya, pada isim. Yaitu ad-dhammatu, yang pertama dhammah. Dhammah itu menjadi tanda i'rab pada rafa. Ya, jadi alamatul asliyah li raf'i itu dhammah. Tanda asli untuk i'rab rafa itu adalah dhammah. Kemudian yang kedua al-fathatu. Ya, al-fathatu. Ya, alamatun nasbi. Jadi tanda asli nasab itu adalah fathah. Ya. Kemudian al-kasratu. Kasrah. Itu tanda asli untuk i'rab jar. Ya. Ini. Jadi yang jadi poinnya di sini yang harus diingat, tanda i'rab itu ada dua macam, ada asli, ada far'i, ada asal, ada cabang. Yang tanda asli itu dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar. Ini tanda asli. Dan di sana ada tanda-tanda cabang. Makanya alamatun ukhra far'iyatun. Tanda-tanda cabang. Ya. Wahya fil anwa al-atiyah minal asma. Letaknya pada isim-isim berikut. Ya, dibaca. Al-awwalu jam'ul muannatsis salimi. Alamatun nasbi. Salimu itu salimi. Yang salim muannas atau jamak? Oh iya. Nah, Ustaz. Jam'ul muannatsis salimu. Alamatun nasbi fihil kasrati nahwu Khabar. kasratu. Fihil kasratu nahwu khalaqallahu samawati wal ardu. As-sani al-mamnu. Yang pertama Pak Guslim. Nah, perhatikan di sini. Ya, jamak letak, ya, letak kapan menggunakan alamatul far'iyah. Letak-letak isim yang i'rabnya menggunakan tanda-tanda far'i, tanda-tanda cabang. Pertama itu jamak muannas salim. Ya. Jamak muannas salim itu dia menggunakan tanda cabang kapan? Ketika nasab. Ketika nasab. Ya, yaitu menggunakan kasroh. Kenapa dinamakan tanda cabang di sini? Karena kasroh tadi tanda asli untuk jar, ya. Ya, kasroh itu tanda asli untuk jar. Sedangkan fathah itu tanda asli untuk nasab. Cuman di sini ketika dia nasab tandanya pakai apa? Kasroh. Nah, karena dia menggunakan kasroh bukan fathah, berarti kasroh di dalam jamak muannas salim itu adalah tanda cabang untuk nasab. Jelas ini Pak Guslim ya? Afwan Ustaz, masih belum nyambung. Ya, coba perhatikan. Kan kita lagi membahas Pak Guslim, ya, tanda-tanda cabang itu terpakai di isim apa aja, gitu kan? Ya, ini yang pertama. Pertama, jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu menggunakan i'rab tanda cabang itu ketika nasab. Ketika nasab. Apa tandanya? Kasroh. Nah, kenapa kasroh ini dinamakan tanda cabang? Karena kasroh itu asalnya adalah tanda untuk nasab atau untuk jar?
Pak Muslim? Untuk jer ya Ustaz. Untuk jer. Ya kan di atas dilihat. Ya. Jadi kasroh itu tanda asli untuk jer, tapi digunakan di sini untuk apa? Nasab. Ya, sehingga dinamakan tanda cabang karena keluar dari asalnya gitu loh. Pak Muslim. Iya Ustaz. Ya. Nah, kalau nasab itu tanda aslinya apa? Fathah. Fathah, gitu kan? Fathah. Nah, tapi di sini di jamak muannats salim menggunakan fathah atau kasroh? Kasroh Ustaz. Kasroh. Maka kasroh ini dinamakan alamah far'iyah, tanda cabang untuk nasab pada jamak muannats salim. Jelas ya? Ya. Syukran Ustaz. Contoh, khalaqallahu as-samawati wal arda. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Perhatikan kata as-samawati. As-samawati jamak apa? Muannas salim. Jamak muannats salim. Dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Berarti dia mansub, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya di sini jer Ustaz. Bukan jer, kasroh. Kan tanda itu kasroh ya. Nih, kasroh. Oh iya Ustaz. Tanda nasabnya kasroh. Nah, kasroh di sini tanda asli atau far'i? Untuk nasab. Far'i Ustaz. Far'i. Nah, dia far'i. Wal arda di sini mansub atop. Dia tanda nasabnya apa di sini? Fathah. Fathah. Asli atau far'i? Asli. Asli. Nah, mumtaz. Jadi paham insya Allah ya Pak Muslim ya. Nah Ustaz. Yang lain gimana? Insya Allah Pak Ustaz, insya Allah. Kalau Pak Asikin paham, yang lain paham insya Allah. Lanjut nomor 2. As-sani al-mamnu'u minas sorfi. Alamatul jarri fihil fathatu. Nahwu izhab ila fir'auna. Kemudian isim yang kedua yang i'rabnya menggunakan tanda cabang atau tanda far'i adalah al-mamnu' minas sarfi. Ya, mamnu' minas sarfi atau ismul ladzi la yansharif bahasa kita. Dia menggunakan tanda cabang. Kapan? Ketika jer. Ya, ketika dia jer. Ya, tanda i'rabnya pakai fathah. Ya. Kenapa fathah dalam jer di sini dinamakan tanda cabang? Pak Sikin. Ya Pak Ustaz. Karena keluar dari asli Pak Ustaz. Karena keluar dari asli. Aslinya apa? Tanda jer itu aslinya kan kasroh Pak Ustaz. Kasroh, naam. Ya. Jer itu tanda aslinya kasroh. Tapi di sini menggunakan fathah. Fathah. Maka fathah untuk tanda jer pada mamnu' minas sarfi masuk kategori cabang atau asli? Cabang Pak Ustaz. Cabang. Nah, mumtaz. Ya, Pak Sikin. Contohnya izhab ila fir'auna. Fir'auna di sini. Fir'auna kemasukan ila. Huruf jer. Fir'auna majrur. Tanda jernya di sini fathah. Kenapa dengan fathah? Karena mamnu' minas sarfi. Alam, ya, nama, kemudian ajami, ya, ajam. Nama dan ajam, non Arab, ya. Jadi fathah tanda jernya. Maka fathah dalam kata Fir'aun ini tanda cabang bukan tanda asli. Jelas ini? Pak Guslim insya Allah dipahami ya Pak Guslim ya? Namun Ustaz, insya Allah. Lanjut. As-salisu al-asma'ul khamsatu wa hiya abuka, ahuka, hamuka, fuka, zu. Kullul alamati fiha far'iyatun. Wa hiya. Terus wahia? Wahia alamatur raf'il wawu. Nahwu aja'a abuka. Alamatun nasbil alfu.
Nahwu alamatun nasbil alifu. Nahwu a'arafa abuka. Abaka. A'rifu. Fil mudhari. Arafa ya'rifu. A'rifu. A'rifu abaka. Alamatul jarril ya'u. Nahwu aina sayyaratu abika. Baik, sebentar. Kemudian tempat ya isim yang menggunakan tanda cabang selanjutnya adalah asmaul khamsah. Isim yang 5 ya. Apa aja isim yang 5? Itu abuka, ahuka, hamuka, puka, du. Ya. Ini namanya asmaul khamsah karena jumlahnya cuma 5 ini. Ya. Cuma 5 ini. Coba Mas Wahyu ingat nggak syarat-syarat bisa dikatakan asmaul khamsah? Ya Ustaz. Syarat-syaratnya harus mudhof ke selainnya Ustaz. Ya, harus mudhof ke selain iya. Ini syarat pertama. Kemudian lafaznya harus mufrad. Iya. Karena kalau aba, jama atau abawan nanti dia bukan asmaul khamsah lagi. Kalau udah jama atau musanna, ya. Jadi lafaznya harus mufrad, abu, aku. Kemudian mudhof selain ya. Dan dia tidak ditasjir. Karena ubayyun, ukhayyun itu tasjir. Maka dia bukan asmaul khamsah lagi. Nih, ada 3 syarat utama tadi itu ya. Ustaz. Nah, ini semua namanya asmaul khamsah karena jumlahnya ada 5. Abu, ka, ahu, ka, hamu, kafu, du. Ini ada 5 jumlahnya maka dinamakan asmaul khamsah. Dan semuanya itu menggunakan tanda cabang. Baik ketika rofa, jer atau nasab, dia itu menggunakan tanda cabang asmaul khamsah ini. Ya, yaitu menggunakan waw ketika rofa. Ya, kenapa waw di sini dinamakan tanda cabang? Pak Pujo. Ada nggak beliau? Hadir nggak Pak Pujo? Nggak hadir Ustaz. Oh nggak hadir ya? Nggak hadir. Berarti di sini Pak Bayu, kenapa Pak Bayu? Karena tanda aslinya rofanya dengan dhamma, Ustaz. Nah, tanda aslinya dengan dhammah, gitu kan? Tapi di sini menggunakan waw, maka waw di sini tanda cabang. Contohnya aja abuka, abuka fa'il dari ja'a marfu, tanda rofanya waw, berarti waw tanda cabang. Kemudian alamatun nasbi al-alif, tanda nasabnya pakai alif asmaul khamsah. Maka alif di sini tanda cabang. Kenapa? Ummu Syifa ya. Karena keluar dari i'rab aslinya, Ustaz. Apa tanda i'rab aslinya? Fathah. Fathah. Nah, di sini menggunakan alif, berarti alif di sini tanda cabang. Ya, kemudian alamatul jar al-iya. Al-iya juga di sini tanda cabang karena keluar dari aslinya. Jar itu dengan kasrah, tapi di sini dengan iya, maka iya di sini juga tanda cabang namanya. Intinya apa? Semua tanda i'rab pada asmaul khamsah itu adalah tanda cabang, far'iyah, karena keluar dari asli. Sebab kalau rofa pakai wawu, kalau nasab pakai alif, kalau jar pakai iya, maka semuanya menggunakan tanda far'iyah atau tanda-tanda cabang. Oke, jelas ini insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Sampai jam berapa Pak Bayu ini? Cukup dulu juga nggak apa-apa, Ustaz. Pertemuan pertama. Nah, Sayyid. Ini dia agak, itu tamrinatnya di halaman berapa ini? Udah ketemu-temu? 13. Masih 13 panjang. ya? Masih panjang ya tamrinatnya? Iya. Itu masih kaidah semua ya? Iya, Ustaz. Ini masih kaidah tentang mu'rab mabni loh. Ya. Itu baru isim Pak Ustadz ya? Iya, baru isim. Nanti di bagian bak fiilnya. Iya. Agak panjang Pak Ustadz. Tapi yang penting insya Allah yang penting itu paham di sini ya. Iya, insya Allah Pak Ustadz. Nanti pas prakteknya jangan lupa kaidahnya Pak Asikin ya.
Ya, insya Allah Pak Ustadz. Ustaz, apa Ustaz? Tadi yang Asmaul Khamsah, yang tanda apa? Salah satunya mufrad, lalu idofah selain kepada yang mutakalim, hanya 2 itu tadi Ustaz ya? Ada 3. Oh, satu Ya. lagi apa? Satu lagi itu dia tidak boleh tasgir. Oh, tasghir. Ya, karena kalau tasgir seperti ubayyun itu nanti dia tanda rofaknya menggunakan alamatul asliyah, ubayyun, ya kan? Uhayyun, tasgir. Jadi nggak masuk dalam kategori asmaul khamsah lagi. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai sini teman-teman. Ya, karena udah agak siang, mungkin ada yang mau cari sarapan, mau masak dan yang lainnya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.